Halo, selamat datang kembali ke channel YouTube Frederick Wijaya, teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas ini ya, ISG bulan Agustus September akan koreksi atau enggak nih. Nah, seperti yang kemarin mungkin teman-teman udah nonton di videonya teman saya ya, Yusa, itu ada sedikit dibahas ya mengenai bulan Agustus itu koreksi atau enggak. Kenapa sih ke bulan Agustus ini kita kira-kira akan koreksi atau naik? Nah, sebenarnya sih Agustus ini merupakan ada laporan ya, ada laporan GDP ya, GDP Indonesia. Nah, nanti dilihat hasilnya bagus atau enggak. Nah, dari sanalah akan bisa menentukan arah pergerakan market setelahnya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-temannya untuk subscribe, like, share ya, dan bunyikan loncengnya, notifikasinya supaya teman-teman kalau ada update terbaru dari saya mendapat notifikasi. Jangan lupa channel YouTube kami adalah Frederick Wijaya, Instagram @fredpakargaris, Telegram @warunincome. Oke, kita akan mulai. Nah, ini sebelumnya saya akan memaparkan data. Ini berdasarkan ini sih ya, berdasarkan data semua. Ini kita akan melihat adanya zodiak ya, zodiak Leo itu menuju Virgo. Itu di mana ada kejadian mulai bulan akhir ya, akhir Juli sampai akhir Agustus itu ada namanya zodiak Leo menuju ke Virgo. Nah, dari sini dari data 2013 sampai 2019 itu ternyata 57% IHSG itu akan mengalami penurunan. Nah, ini hanya data teman-teman ya, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini hanya data, di mana data itu kita harus cocokin, harus cek ya chartnya lagi gimana, apakah sesuai dengan chart yang ada saat ini. Oke. Nah, ini saya punya data sih, data dari tahun 1990 ya. Saya lihat di bulan Agustus itu sampai 2019 ternyata itu bulan Agustus itu mengalami penurunan yang cukup banyak. Dari 30 kali itu IHSG ini sebanyak 19 kali itu mengalami penurunan. Jadi persentasenya itu 63% di bulan Agustus itu akan mengalami penurunan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah tahun 2020 ini Agustus akan mengalami penurunan juga? Nah, itu kita lihat ya banyak faktor yang menentukan ya Agustus ini apakah akan koreksi atau bakal naik malahan. Nah, satu dari sisi ekonominya itu akan ada namanya ini tanggal 3 ya, 3 itu ada inflasi rate ya. Nah, itu teman-teman waspada, biasanya akan ada sektor-sektor yang diuntungkan dan sektor-sektor yang dirugikan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah tanggal 5 Agustus, teman-teman. 5 Agustus itu ada GDP ya, GDP Indonesia di mana forecast-nya aja itu mengalami minus ya, minus kuartal-kuartal itu minus 6,2. Kalau year to year ya, itu minus 4,2. Jadi apakah ini mempengaruhi? Nah, kita cek aja di ini ya catnya ya, kita analisa catnya bagaimana, apakah akan akan break atau terganjal resist atau apakah harga saat ini sudah reject atau belum? Oke, kita cek teman-teman ya, kita cek di ini di catnya. Oke, ini kita akan analisa teman-teman ya, analisa kalau misalnya saya biasa menggunakan otomatis ya, kalau otomatis tuh ini udah otomatis, udah langsung. Jadi IHSG ini itu sebenarnya udah deket banget sama resist ya. Kalau di otomatis ini dengan bot saya sih itu dia ada resist di sekitar 5160 sampai 5169. Dan di area sini inilah banyak banget nih halangan yang akan terjadi ya, sehingga ISG itu untuk naik ke atas berat banget. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini akan break? Nah, gini teman-teman, analisa itu untuk menentukan kita atau supaya kita itu bisa mengetahui nih apa yang harus kita lakukan. Jadi nggak usah panik, nggak usah
galau ya. Kita harus tahu nih, kita harus mempersiapkan kalau break ya prinsipnya saya juga masih punya barang sih, punya 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 saham yang belum saya jual. Kita harus tahu sektor-sektor apa yang akan turun atau sektor-sektor apa yang akan naik. Jadi tidak selalu ISG itu turun, semua sektor akan turun. Biasanya akan ada namanya penyesuaian teman-teman. Ada sektor yang naik dan ada sektor yang turun. Dari sini sebenarnya ISG ini sudah mulai berat nih untuk naik, akan terganjal ya, terganjal. Naik pun dia akan naiknya nggak banyak. Jadi teman-teman harus tahu sih saham-saham yang linear dengan ISG itu apa, dan itu biasanya akan sedikit banyaknya akan dipengaruhi ya, akan ikut terpengaruh. Kalau ISG turun, saham tersebut itu akan turun juga. Oke, kita cek lagi ya lebih detailnya ya. Nah, ini sebenarnya kalau manualnya, saya analisa manual adalah dia ISG ini terganjal nih. Terganjal adalah garis tren ya, garis trend line di sini. Ada namanya garis trend line resist di sekitar 5170-an ya, 60 64 70. Nah, artinya ISG ini kalau analisa saya, kalau misalnya dia tidak mampu break, dia akan koreksi. Koreksinya seberapa? Ya teman-teman nggak usah khawatir sih, karena koreksinya juga nggak akan terlalu dalam sih ya. Ya sambil kita lihat nanti bagaimana reaksi pasar juga. Oke, kita garis dulu ini untuk lihat update-nya ya. Ini tinggal kita clone aja teman-teman. Nah, dia akan koreksi juga, ini nggak terlalu jauh sih, sekitar 4748 lah ya. Nih, prediksi saya sih kalau misalnya dia nggak bisa tembus resist, dia akan koreksi nih sekitar 4 berapa nih ya, 4750 lah ya, 4750-an. Nah, nanti setelah itu biasanya market itu akan merespon hasil kuartal kedua, sedangkan kuartal kedua ini belum semua emiten keluar teman-teman ya. Jadi itu harus waspada, dan hampir dipastikan sih kuartal kedua ini emiten-emitennya banyakkan yang jelek. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah laporan keuangan atau kuartal kedua jelek ISG akan naik? Nah, itu ya kita kembalikan ke pasar ya. Kalau misalnya emang break, dia kemana? Break itu dia mampu nggak ngebreak ini? Dia sebenarnya akan main dalam range ini teman-teman, range yang saya ganti warna deh. Channel ya, channelnya channel ini, channel warna hijau nih teman-teman. Jadi ISG itu kalaupun naik itu range-nya nggak banyak, hanya sekitar berapa nih, 53 ya, 53 sekian. Nah, rewardnya hanya ke 5.300, risknya itu sekitar 4750 4760. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman mau gimana, mau trading dengan rewardnya hanya 5.300 ya, 5.310, risknya itu 4750-an deh. Nah, setelah ini kita harus tahu nih, ISG range-nya kecil banget. Jadi si ISG ini kemungkinan sih kalau nggak turun dia akan sideways. Jadi saham-saham apa? Jadi gini, jadi kalau misalnya teman-teman sudah memperhatikan berapa bulan ini ya, 1-2 bulan ini, ISG itu nggak kemana-mana, tapi sahamnya ini gantian naiknya. Nah itulah market, walaupun market nggak kemana-mana, tapi sahamnya ini naik, yang sektor yang naik ya itu gantian. Jadi teman-teman harus mengetahui sektor apa yang akan naik nih. Nah, tinggal kita analisa nih sektornya apa yang bagus dan mana yang layak untuk di entry, mana yang enggak, mana yang ya bolehlah spekulasi, itu kita harus analisa sektornya teman-teman. Oke, kita cek dulu ya sektornya ya. Mining.
Nah, mining ini gimana? Mining ini secara tren udah oke ya, udah oke. Oke, saya tambahin aja deh, tambahin zigzag ya supaya kelihatan trennya. Nah, ini secara tren sudah mulai naik teman-teman ya, membuat anak tangga ke atas. Jadi tinggal kita cari tahu saham apa yang layak kita entry atau trennya juga mengikuti sektornya. Nah, itu. Nah, untuk mengetahui sektor mining itu sama apa, nah saya biasanya menggunakan menggunakan bot saya, tinggal saya ketik watch mining. Nah, itu keluar teman-teman. Nah, ini keluar Adro, ESA, Indi, PSAB, Antem, Bumi dan lain-lainnya. Kalau Bumi kan 50 ya, nggak bisa di entry, cuma. Jadi dari pilihan ini kita tinggal cek analisa chartnya. Oke, secara mining masih oke ya, masih naik arahnya. Terus kita cek consumer. Biasanya kan gini teman-teman. Kalau ISG turun, konsumernya biasanya rebalancing ya. Jadi ada sektor yang turun, ada sektor yang naik. Nah, sektor yang biasanya akan menahan penurunan ISG lebih dalam itu sektor konsumer ya. Oke, jadi nanti kita lihat nih konsumer gimana. Nah, ini konsumer ini sudah mendekati resist teman-teman. Nah, jadi ini banyak tanda kalau ISG turun, nah konsumer bisa break teman-teman. Nah, kita harus waspada nih, waspada dalam arti kita cek apa emiten-emiten yang berada di kelompok konsumer ini. Tinggal kita cek aja watch consumer ya. Nah, ada HMSP, ICBP, INDF, KF, Kalbe, Sidu, Cleo, Gudang Garam dan lain-lain teman-teman ya. Nah, ini bakal kemana nih kalau naik? Ya udah tinggal kita ini aja teman-teman, tinggal kita cek. Ini kan rectangle ya, udah jelas banget rectangle-nya. Tinggal kita clone ya teman-teman, tinggal kita gandakan clone. Nah, ini. Jadi kalau misalnya dia break konsumernya ini break resist 1906, dia bakal ke ini 2050. Tinggal kita cek saham-sahamnya apa yang termasuk konsumer. Coba ya HMSP ya, HMSP itu konsumer ya, HMSP kita cek HMSP, oh bukan, oh ya HMSP konsumer ya. Oke, dari HMSP ini dari chart sebenarnya sih udah cukup menarik ya. Dia itu kita prediksi akan ada namanya nih. Ini bisa rectangle juga teman-teman ya. Ini rectangle. Tinggal kita gandakan, kita pindahkan nih. Jadi break 19 berapa nih? 1955 dia arahnya itu ke 2300. Nah, 2300 ini ada juga resist di sini teman-teman ya. Jadi analisa menggunakan apapun itu biasanya arahnya akan sama, tujuannya akan mirip-mirip. Jadi kalau misalnya teman-teman menguasai beberapa analisa, jadikanlah analisa misalnya ada menggunakan 3 macam contoh, support resist, kedua bisa menggunakan pattern, ketiga menggunakan Fibonacci,
keempat supply demand. Nah, biasanya kalau misalnya analisa kita benar, itu arahnya ketiga atau empat analisa tersebut akan menuju ke arah yang sama, ke harga yang sama, ataupun mendekati teman-teman ya. Jadi HMSP ini cukup menarik ya. Tapi ini masih mengalami konsolidasi cukup, ya ini cukup ini ya, cukup lumayan nih range-nya ini dari 1600 sampai 1955. Oke, tadi Finance. Nah, kita cek Finance teman-teman ya. Finance ini, nah ini Finance ini. Finance secara ini sudah oke ya, secara tren sudah oke, sudah mulai nanjak. Tapi sekarang apakah dia mampu ya? Kita tunggu laporan keuangannya nih, LK-nya gimana. Tapi secara ini sebenarnya sudah mulai terbatas teman-teman kenaikannya. Mulai terbatas ya karena ini mulai terbatas banget nih ya. Jadi teman-teman untuk finance saran saya waspada ya. Dia mungkin akan naik menguji resist dan akan koreksi ya. Terus sektor berikutnya apa? Agri ya, agri. Agri ini secara ini oke banget. Tapi dia sekarang mengalami fase konsolidasi teman-teman. Nah ini harus waspada nih. Kalau break support dia akan koreksi, tapi koreksinya koreksi minor aja teman-teman ya. Oke, agri ya. Ini range-nya hanya ini pendek nih, 1168 sampai 1108. Jadi tinggal kita sebenarnya kalau teman-teman suka analisa ya, itu harus analisa detail teman-teman. Arahnya ke berapa sih ini agri ini? Apakah mungkin dia akan naik terus atau koreksinya dalam atau koreksi saat. Nah, kita bisa analisa ini kalaupun jatuh ya, dia akan tes support ini. Kalau saya sih cuma ini ya, palingan tes support kotaknya atau garis trend hijau ini teman-teman ya. Arahnya masih naik nih. Nah, tapi ini udah range-nya pendek ya. Jadi dia sideways ya, sideways. Nah, kalau misalnya mampu break garis hitam ini, nah dia akan berpeluang menuju ke sini teman-teman. Kita cek dulu ya. Ini sebenarnya kita ini udah ketahuan nih arahnya kemana, udah ketahuan nih teman-teman. Di sini ada patternnya ya, ada patternnya. Patternnya cup handle teman-teman ya. Nah, jadi arah long termnya agri ini masih cukup jauh nih, long term ya teman-teman ya. Masih arahnya ke arah ini. Nah, ini coba cek teman-teman ya. Jadi tadi saya menggunakan pattern ya, targetnya di 1380. Nah, ini di sini ada resist juga ini teman-teman. Jadi artinya analisa ini dia naik menuju mendekati, akan mencoba ngebreak resist ini teman-teman. Ini.
Ini masih ada kenaikan. Masih 17% ya, kurang lebih ya. 17%. Nah ini. Ya, kalau kita menunggu masuk break masih ada 17%. Nah, sekarang kita lihat dulu ya beberapa saham agri ya, LSIP gimana LSIP ini? Oke, ini saya udah analisa sebelumnya. Targetnya LSIP itu saya tetap analisa kemarin tuh 1100 ya teman-teman, 1090 sampai 1100 itu ini udah mendekati target nih. Nah kalau misalnya dia lanjut ke berapa? Nah itu lanjut hanya tinggal di sini sih teman-teman, di 1040 sampai 1275. Ini kalau misalnya kita mau ini bisa juga sih, mau ada patternnya nggak? Ya, ya walaupun nggak sempurna dia ada pattern namanya inverted head and shoulder teman-teman. Ya, oke teman-teman, kelihatan kan? Jadi hasilnya ini pattern itu sesuai dengan resist ini. Jadi analisa apapun teman-teman gunakan itu hasilnya akan sama kalau tekniknya sama, benar. Dalam arti benar itu ya benar-benar menguasai tekniknya. Jadi gunakanlah teknik yang sesuai dengan trading trading style teman-teman ya. Ini LSIP ya, LSIP masih arahnya bisa ke 1090 sampai 1100, long termnya itu target patternnya ya. Dan juga ada resist di 1245 sampai 1275. Oke, kita lihat hektar berikutnya apa tadi? Mining, agri udah, finance udah, consumer udah. Terus kita cek basic industri teman-teman. Basic industri. Nah ini gimana nih? Ini waspada ya teman-teman ya. Ini sudah mendekati support ya. Jadi dia mencoba break resist gak mampu ya. Ya ini karena resist ya. Jadi dia akan tes support nih. Nah, ini sebenarnya masih tanggung sih, harganya tanggung banget nih. Ini masih tertahan di ini support minornya. Kalau break support ini bakal turun nih. Nah, sektor-sektor basic industri apa teman-teman, kita cek aja di sini. Ini sih belum nggak semua ya, ini beberapa yang saya masukin. Jadi saya pilih beberapa aja yang jadi supaya saya bisa tahu nih saham-saham apa yang termasuk dalam sektor basic industri. Nah ini INTP, CEPI, NKP, Java, NIKL, SMGR dan lain-lain teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih semua sektor lagi nanggung sih ya, nanggung antara deket resist atau sekarang ini berada di support. Nah itu tanggung semua. Karena pasar ini masih galau ya, wait and see terhadap hasil inflasi sama GDP ya di tanggal 5 Agustus ya. Oke.
trade ya, satu lagi, Miss Industri ya, Miss Industri. Ini juga ini konsolidasi ya, masih ya, masuk konsolidasi ya, sama ini masih ya bingung ya, pasar bingung juga sih. Nah, melihat kondisi secara global juga, Amerika resesi ya, IHSG GDP-nya diprediksi bakal turun minus. Nah, sektornya juga tanggung semua nih, sideways. Oke, tinggal cek aja ini watch miss. Nih ya, KJ Tunggal, KBLI, Stril, ASI, IMAS, Auto, Masa, KMFI, PBRX ya. Terus properti ada ya, properti ada konstruksi juga. Oke, properti ini, nah properti ini ya, ini kalau saya sih belum menyarankan ya, karena secara tren masih nggak kuat sih, dia masih ini sideways, dia belum membentuk trend up ya. Kalau saya sih, saya hindari di properti ya. Kalau teman-teman mau copet sih bisa sih, nggak ada masalah teman copet, tapi harus tahu ya trading plan-nya, supportnya di berapa, resist di berapa, target di berapa, trailing stop di berapa, stop loss di berapa, karena ini secara sektoralnya belum menarik. Jadi untuk main swing, untuk main panjang, saya sarankan jangan dulu. Untuk main pendek sih nggak apa-apa, nggak masalah, tapi harus tahu resiko dan rewardnya teman-teman. Properti ya, tinggal aja watch property. Nah ini saya salah satu ya, coba ya, APH Adi deh. Nah ini Adi ini, nah ini masih satu konsolidasi ya. Nah ini hati-hati nih, kalau yang garis birunya jadi garis merah itu secara trennya nggak bagus. Secara untuk main swingnya itu sudah tidak menarik lagi ya. Ini hati-hati di terus APHWK, coba kita cek. Nah ini malam Wika sudah ini ya, sudah garisnya udah jadi merah nih, jadi untuk swing belum menarik ini. Tapi secara support resist dia masih konsolidasi sideways dengan support ini ya. Supportnya itu ini berapa ini? 1150 ya, resistnya itu di 1300. Oke, kalau kita lihat ini kan konstruksi ya, kita lihat propertinya deh, CTRA gimana. Sama, CTRA juga sideways ya. Banyak saham-saham lagi nanggung teman-teman, lagi sideways. Jadi kalau saya sih untuk main swing, saya kan main swing itu saya belum entry dulu sih. Saya ada sih saham-saham, beberapa saham, tapi itu udah ini trennya udah terbentuk naik. Salah satunya Inco Antam, itu trennya oke ya. Tapi ya kalau namanya nanti IHSG akan turun, pasti setidaknya pasti akan ada dampaknya juga. Tapi secara tren itu udah oke. Ini CTRA juga sideways ya, datar. Oke. Terus Infrastrade. Trade juga sama, lagi sideways ya teman-teman.
ini udah mendekati resist. Nah, kalau break resist ya akan naik ya. Break support ya turun. Nah, jadi kita jagain resist dan supportnya. Nah, kalau sektornya sudah nanggung gini, ya kita harus tahu dulu sih, tahu dalam arti saham-sahamnya ya ke situ-situ aja. Jadi naik-naiknya sih nggak banyak-banyak. Jadi kita kalau misalnya sideways kita harus sini tahu supportnya di mana resistnya, kita break spekulasi di support, jual di resist dan juga kita juga jangan entry banyak-banyak jumlahnya ya. Porto kita ya 10 sampai 30% deh, jangan full ya. Ya kita kalau mau trading trading aja nggak ada masalah. Tapi untuk main swing sih kalau kita modal bawah sih ya is oke ya. Misalnya modal di sini, modal di bawah, contoh apa? Trade kita lihat dulu. Trade itu kita lihat trade itu apa ya? Itu masuk dalam kategori trade. Oke, ini ya ERA, MNCN, ONTR, SCMA. Nah, kita cek dulu ya. Contohnya MNCN. MNCN gimana MNCN? Wow, MNCN ini ini. Nah, ini makanya saya sama teman-teman ya, ini sebenarnya dia ini secara tren belum menarik, tapi ya kita pengen trading aja deh, ya nggak apa-apa. Kita harus tahu kalau dia memang belum menarik, belum secara trennya belum terbentuk, ya kita nggak bisa main swing ya, nggak bisa trading lama. Kita harus trading cepat. Nah ini tinggal ini ya, kita cek aja ini. Apakah dia akan mantul nih? Harus saya pakai magnet ya, lebih enak. Nah ini teman-teman, ini di sini kenapa ini akan mantul nggak nih? Oke, ini di sini itu ada resist juga ya, ada support juga di sini nih. Jadi sekitar 805 itu ada dua support ya, support horizontal dan support diagonal. Nah ini akan ada rebound ya, akan ada rebound. Nah tapi kita harus mempunyai plan teman-teman. Kalau tiba-tiba dia break, dia kemana ya? Akan menuju ke sini teman-teman. 750 sampai nih. Berarti range supportnya 750 770. Kalau 805 itu break ya, breakdown, itu arahnya ke 750 770. Nah, teman-teman yang suka spekulasi di support, nah ini boleh nih. Boleh, tapi namanya spekulasi teman-teman ya, kita harus terpasang namanya stop loss. Kalau sudah break 750 ya buang aja karena bisa melanjutkan penurunannya. Karena ini secara ininya belum menarik nih secara patternnya ya. Secara patternnya belum menarik, secara trennya juga belum terbentuk, dia masih sideways. Oke. Infrastruktur ada nggak di sini? Infrastruktur ya sektornya ya. Oh ada nih. Oke, infrastruktur gimana? Oke, infrastruktur juga lagi sideways juga ini ternyata. Banyak banget yang sideways nih, hampir semua sektor sideways ya. Ini rectangle ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita ini mandakan, kita cek nih. Nah, ini lagi-lagi dia tanggung ya teman-teman. Tanggungnya dalam arti ini. Dia ini kita ukur nih, kita ukur sebentar.
Oke. Infrastruktur dia masih tanggung ya. Risk rewardnya itu udah 50-50 sih ya. Rewardnya nggak banyak juga nih. Berapa persennya kita hitung nih. 1,74%. Terus risknya 2,9. Jadi kalau saya sih tanggung. Tapi sekali lagi ini kita bisa cek dulu chartnya apa emiten yang masuk dalam sektor infrastruktur. Kita cek aja what's infra. Oke, ini ya infrastruktur ini. Kita lihat nih XL, Jasa Marga, Friend, Ship, Tebik, Telkom, dan lain-lainnya. Kita cek misalnya salah satunya itu apa Jasa Marga ya, Jasa Marga. Jasa Marga ini udah bagus sih, trennya udah naik. Ya tinggal dia ini mencari titik pantulnya, support. Ini dia kalau koreksi dia bisa ini. Kalau teman-teman mau spekulasi ya nanti tunggu di support aja nih. Antri di 3550, 3660 ya teman-teman. Jadi dia nih tes support dulu baru tes lagi nih. Kalau mampu break 4550 dia bakal ke 5000-an nih. Kayak ini nih. Ke sekitar 5240 sampai 5380 ya. Itu Samarga ya. Oke, itu sektornya udah selesai ya teman-teman ya. Sektor udah selesai. Prinsipnya gini teman-teman, nggak usah bingung, nggak usah panik. Kita lihat dulu semuanya ya, secara keseluruhannya gimana. Memang GDP kita sih prediksi turun, tapi apakah IHSG akan turun? Nah itu kalau secara histori ya, secara histori, nah itu dari tahun 90 sampai 2019 itu 63% teman-teman. 63% IHSG akan turun. Nah, sektor apa yang mempengaruhi yang akan kena dampaknya? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan beberapa sektornya sudah saya analisa bareng-bareng. Itu nanggung semua, banyak yang diresist dan lagi sideways. Nah, artinya sektor juga nih ya lagi-lagi bingung ya. Secara sektoral lagi-lagi nggak jelas juga. Tapi sih secara oke-nya itu ini apa mining agri masih oke ya. Mining masih oke karena trennya naik teman-teman ya. Agri juga. Bentar. Agri masih oke nih karena trennya naik. Patternnya continuous ya, cup handle ya. Terus consumer. Nah ini sideways ya teman-teman. Namun biasanya kalau IHSG koreksi konsumernya ini yang naik. Jadi untuk menahan laju penurunan IHSG lebih dalam. Nah ini terus apa tadi
trade-nya juga sideways. Ya, kemungkinan dia akan tes support. Properti secara tren belum oke ya, belum oke. Masih sideways. Finance. Nah, ini sebenarnya finance ini sudah uptrend, udah mulai uptrend karena dia bentuknya ini ya, higher high ya, higher high, higher low. Nah, namun ini sudah waspada nih karena dia naik pun tidak melebihi dari high sebelumnya. Nah, ini dia sideways teman-teman ya, sideways di sini nih. Ini kalau turun pun prediksi saya sih akan koreksi ke support. Support ini jebol, dia akan tes ini. Tes support berikutnya teman-teman. Ya, jadi ini support di 12.649 ya, itu bisa lihat breakdown itu akan menuju ke ini 12.044 sampai 12.173. Nah, secara ISG sendiri gimana sih gitu kan? Cara ISG itu ya ini dia sudah terganjal di resist sih teman-teman. Terganjal di resist, kalau misalnya pun naik ya, misalnya pun market ini anomali teman-teman ya. GDP-nya jelek misalnya, kuartal keduanya juga hasilnya jelek, dia itu misalnya naik pun dia hanya mentok ya, mentok dari analisa ini sekitar 5310 ya, 5310 sampai ya 5340 lah. Tapi di gambar ini adalah ISG ini sudah tertahan di resist teman-teman. Nah, dia akan menuju ke ini ya, menuju ke 47. Nah, namun sebelum ke 47 itu ada support ya, support minornya itu di berapa ini? 4987. 4987. Nah, kalau itu break itu arahnya masih banyak supportnya teman-teman. 4862. 49 4967 4862 barulah dia ke 47 berapa ini 4720-an. Oke, jadi sebenarnya koreksi ISG juga nggak gitu dalam sih teman-teman ya, jadi nggak usah bingung. Nah, malahan kalau misalnya emiten-emiten atau sektor yang bagus yang sudah uptrend turun, ini adalah kesempatan bagi teman-teman yang belum punya saham, belum punya emiten ini tersebut, bisa entry. Tapi ya harus tahu ya, entry-nya jangan terlalu banyak karena sekali lagi market masih belum aman banget ya teman-teman ya. Jadi spekulasi aja di support, dan kita harus tahu secara mappingnya secara besarnya itu ya ini reversal apa continuous apa sideways, trennya gimana. Kalau kita udah mengetahui itu, dapatlah kita sebuah trading plan. Jadi kita entry di harga support. Nah, supportnya ini kuat atau enggak. Nah, itu dengan kita mempunyai trading plan kita pasti tahu tuh. Jadi kayak ISG nih ya, saya walaupun footnya turun itu tapi nggak akan dalam-dalam teman-teman ya. Dia akan koreksi ya maksimal 47 ya untuk saat ini ya. Nanti kita nggak tahu sih keadaan kedepannya. Kalau untuk saat ini sih 47 4700-an. Nah, nanti kalau misalnya 4700 di breakdown, nah itu pasti ada sesuatu yang besar ya. Dan nanti kita akan update analisanya. Jadi jangan khawatir, di setiap penurunan itu adalah kesempatan. Ada kesempatan untuk kita bisa entry. Karena secara ini ya tidak mungkin tiba-tiba ISG itu akan anjloknya sampai dalam banget, gitu kan. Sedangkan ini market contoh ya US ya, Amerika itu dikatakan resesi malah naik. Tapi naiknya Amerika ini kemungkinan sih ya itu akan naik sebentar dan akan koreksi. Oke, semoga video ini dapat mencerahkan teman-teman, memberikan ide, memberikan pandangan. Jadi supaya teman-teman tidak bingung lagi, supaya teman-teman nggak galau,
nggak panik dengan ada infonya US resesi dan banyak mungkin info yang dari grup-grup lain mengatakan hati-hati ISG ini. Oke, kita perlu hati-hati, tapi kita juga jangan terlalu panik ya, jangan terlalu panik banget karena di saat koreksi itulah sebenarnya ada peluang untuk kita mendapatkan saham-saham yang lagi trennya naik tapi lagi koreksi nih untuk apa ya, membentuk swing low, jadi turun untuk naik lebih tinggi. Nah itu kesempatan teman-teman. Kalau misalnya market tidak koreksi, ya bagaimana kita mau mendapatkan harga saham ini lebih murah daripada harga sebelumnya. Oke, oke, sampai di sini dulu video video ini. Ya jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, subscribe, like, share ke teman-teman lainnya dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya supaya kalau ada update dari video saya itu teman-teman dapat notifikasi. Oke, sampai jumpa dengan video saya selanjutnya dan salam cuan teman-teman.